Geger dunia balap, bocah 16 tahun tumbangkan rekor 10 tahun yang dikeramatkan. Pemirsa, dalam dunia balap yang kerasnya seperti mantan yang belum move on, muncul sosok muda bernama Veda Ega Pratama yang bikin semua mata melotot. Baru berusia 16 tahun, Veda mencatat waktu tercepat yang sebelumnya belum pernah disentuh selama 1 dekade. Rekor itu bukan sembarang rekor Sobat Gaspol, ini adalah patokan lap tercepat yang pernah dicetak di sirkuit legendaris oleh rider berpengalaman. Dan Veda, pecahnya rekor ini hanyalah awal dari badai yang dibawa Veda di sirkuit Eropa. Jangan-jangan Veda minum jamu anti ngantuk sebelum race ya? Race yang berlangsung di sirkuit panas bukan karena cuaca, tapi karena adu gengsi membuat semua penonton terpaku. Dalam kondisi lintasan yang tricky dan tekanan dari pembalap senior, Veda tampil tanpa beban. Bahkan di lap-lap terakhir, dia seperti menari di atas lintasan, melewati rival satu persatu. Dan, boom! Waktu tempuhnya pecahkan rekor 10 tahun yang selama ini dianggap mustahil bagi rider Asia. Kru tim sampai lompat ke girangan, mirip emak-emak dapat diskon 90%. Ini bukan sekedar race, ini pertunjukan kedewasaan strategi dari rider 16 tahun. Tapi setelah race itu, bukan cuma waktu yang pecah, isu besar juga mulai bermunculan di balik pencapaian ini. Ada yang bilang motor Veda pakai roket. Bisa aja netizen. Tohru Ukawa, legenda balap Jepang sekaligus pembina banyak rider elit, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam konferensi pers usai race, ia belak-belakan menyebut Veda memiliki kemampuan membaca lintasan yang di atas anak-anak Jepang. Ini bukan pujian sembarangan, ini sinyal bahaya buat rider-rider Asia Timur. Bahkan media Jepang langsung kasih headline, "Remaja Indonesia guncang sistem pelatihan kami." Sungguh, Veda bukan cuma pecahkan rekor, tapi juga memecahkan ego bangsa balap. Dan komentar Ukawa itu bikin petinggi tim besar Eropa mulai merapat. Wah, Tohru kayak mantan yang akhirnya ngaku, kamu memang lebih baik dari yang dulu. Uniknya Veda, dia bukan tipe pembalap brutal. Gaya balapnya halus, presisi, tapi menusuk. Mirip mantan yang datang diam-diam, tahu-tahu ngajak balikan. Dia sabar membaca celah lawan, tak pernah panik di tikungan, dan punya kontrol throttle yang bikin para pelatih geleng-geleng kagum. Bahkan bos tim teknis bilang, cara dia handle motor seperti pembalap Moto2 yang sudah 5 tahun naik kelas. Yang muda bukan berarti sembrono, itulah pesan yang dikirim Veda langsung dari lintasan ke ruang kontrol. Tapi gaya balapnya yang kalem mematikan itu ternyata juga memicu rasa was-was dari tim rival. Gaya Veda di sirkuit kayak orang PDKT, tenang tapi tiba-tiba nembus hati lawan. Beberapa pembalap senior yang biasa mendominasi kelas balap ini mendadak mingkem. Bahkan salah satu rider unggulan asal Spanyol mengaku dalam wawancara, "Saya umur 18 baru bisa setenang dia di atas motor." Satu lagi menyindir halus, "Semoga dia gak bosan menang terlalu cepat." Ya, kalau orang jago yang iri memang pasti ada. Tapi Veda tak terpancing. Ia tetap humble, tetap senyum, dan tetap gaspol. Mental seperti ini yang jarang dimiliki rider muda, dan jadi modal besar untuk naik ke Moto3. Tapi ternyata bukan cuma senior yang mulai gentar. Tim pabrikan juga mulai mengendus peluang besar. Para senior sampai nyari kopi dulu sebelum nonton replay race Veda. Setelah rekor itu jebol, Veda bukan hanya jadi headline media Indonesia, tapi juga muncul dalam rapat-rapat rahasia para pencari bakat tim Eropa. Dari info orang dalam, yang katanya sih suka bocorin strategi kayak mantan suka update status, beberapa tim seperti Leopard, Gresini, dan Honda Tim Asia disebut udah mulai pasang radar ke arah Veda. Bahkan satu manajer asing terekam kamera sedang memperhatikan race Veda pakai kacamata hitam dan muka serius, kayak agen rahasia yang lagi nyari calon James Bond baru. Saking diam-diamnya, para kru bahkan gak sadar kalau beberapa scout sudah duduk di tribun dekat pit lane.
Menurut pengamat MotoGP, jika performa Veda konsisten dan gak tergelincir dari tekanan, wildcard Moto3 di 2026 bisa jadi kenyataan. Dan itu bakal jadi sejarah baru buat pembalap Asia Tenggara. Gresini sendiri bahkan dikabarkan suka rider muda dengan karakter fighter. Dan kalau soal fighter, Veda tuh bukan tipe petarung biasa. Dia tenang, rapi, tapi ketika menyerang, langsung bikin lawan pingsan duluan. Tapi apa Veda siap menghadapi tekanan lebih besar? Karena yang terjadi setelah ini justru bikin netizen makin heboh. Tim Eropa sekarang kayak cewek kepincut cowok good looking, nggak berani ngomong tapi tiap hari nge-stalk. Setelah menjadi bintang dadakan, kamera, mic, dan perhatian datang silih berganti. Tapi yang paling menarik, Veda justru tetap tampil kalem seperti biasa. Gak ada gaya, gak ada drama, cuma senyum dan bilang terima kasih. Bahkan saat ditanya soal tekanan di usia muda, dia hanya menjawab singkat, "Saya masih belajar." Lah, padahal dia baru saja bikin rider senior kalah start 5 detik. Sorotan dari media luar negeri bukan main. The Calm Indonesian Wonderkid, begitu julukan yang muncul di sebuah media balap Italia. Tapi di balik ketenangan itu, tentu tekanan tetap ada. Ibunda Veda sempat muncul di salah satu podcast otomotif dan bilang, "Kami hanya ingin dia bahagia." Hal itu membuktikan bahwa Veda tidak dibentuk untuk sekedar jadi pahlawan viral, tapi atlet jangka panjang yang tetap berpijak di bumi meski prestasinya udah di langit ketujuh. Tapi ketika netizen makin terpukau, di balik podium momen haru terjadi dan bikin suasana campur aduk. Veda kayak wifi kencang, tenang di luar tapi jeroannya full power. Sesi podium setelah race itu jadi salah satu momen paling menggetarkan tahun ini. Saat bendera merah putih naik perlahan, kamera menangkap Veda memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, ia terlihat menitikan air mata, bukan karena sedih, tapi karena semua kerja kerasnya terbayar lunas di depan ribuan pasang mata. Ia memeluk kru chiefnya erat, bahkan seorang mekanik terlihat menahan tangis sambil menepuk pundaknya. Lagu kebangsaan Indonesia mengalun pelan, tapi menggetarkan. Penonton Indonesia yang hadir di tribun mengibarkan bendera besar sambil meneriakkan nama Veda. Di momen itu, tak ada label usia, negara, atau kasta. Yang ada cuma satu, penghormatan bagi seorang anak muda yang mengubah arah peta persaingan. Bahkan komentator asing sempat terdiam lalu berkata pelan, "This is history in the making." Tapi sejarah ini belum selesai karena rumor besar soal kontrak internasional mulai muncul ke permukaan. Kalau hati kamu belum tersentuh pas dengar Indonesia Raya di podium, mungkin kamu butuh ganti baterai emosi. Belum seminggu setelah rekor itu, kabar mulai berembus kalau Veda sudah didekati secara formal oleh dua tim besar. Meski belum ada konfirmasi resmi, akun-akun pecinta MotoGP udah heboh duluan. Beberapa mengaku melihat ayah Veda berdiskusi serius dengan perwakilan tim balap asing. Rumor lainnya menyebutkan bahwa salah satu sponsor besar Indonesia siap mendanai penuh jika Veda dapat jatah wildcard. Hal ini tentu bikin suasana pedok makin panas, bukan karena knalpot, tapi karena persaingan. Namun, Veda tetap bungkam. Dalam satu sesi wawancara, ia hanya berkata, "Saya fokus musim ini dulu." Jawaban aman, tapi justru bikin makin banyak spekulasi muncul. Apakah benar dia akan debut di Moto3 lebih cepat dari prediksi? Dan kalau iya, mampukah dia bersaing di level elit? Tapi jawaban Veda soal masa depannya justru diselipkan secara tidak langsung lewat postingan misterius di Instagram. Netizen sekarang detektif semua. Caption Veda, "Gas lagi," langsung dikira kode pindah tim. Veda bukan sekedar pembalap cepat. Ia adalah simbol bahwa mimpi anak muda dari daerah bisa menembus batas dunia. Asal didukung mental, kerja keras, dan tentu gaspol. Dari sirkuit kecil di Cirebon hingga menembus headline media Jepang dan Eropa, semua itu bukan terjadi dalam semalam, tapi dengan kerja keras bertahun-tahun dan dukungan keluarga yang luar biasa.
Yang lebih mengesankan, Veda tidak besar kepala. Bahkan setelah pecahkan rekor, dia masih sempat balas DM fans dan promosiin UMKM lokal. Lah, ini pembalap atau duta koperasi? Dengan semua pencapaian ini, publik Indonesia kini punya harapan baru di ajang balap internasional. Dan yang jelas, ini bukan akhir, ini baru start grid. Jadi pertanyaannya, mampukah Veda jadi ikon Moto3 dari Asia Tenggara pertama yang benar-benar bersinar di dunia? Kalau sampai juara dunia, Veda wajib bikin stiker "Rider kaleng-kaleng menyerah di sini".